Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru. Setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16, Belanda menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Berangkat dari pemahaman itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Nah, sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan SDM masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Namun, pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberi dampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai dapat belajar membaca dan menghitung. Selain itu, dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda adalah terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu ada Bung Tomo yang mendirikan Quick School. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, Trikoro Darmo yang mendirikan Perkumpulan Pemuda. Yang keempat, R.A. Kartini yang memperjuangkan hak perempuan. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa. Nah, selanjutnya pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan negara yang menjajah Indonesia dengan jangka waktu yang cukup pendek, yaitu dari 17 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Jepang juga memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk berperang. Masyarakat diajarkan untuk bergotong royong, membangun pertahanan untuk perang. Masyarakat juga diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam untuk bahan pangan perang. Sisi positif dari pendidikan yang diberikan oleh Jepang adalah pendidikan untuk bertahan dari peperangan yang dapat terjadi kapanpun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan refleksi. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini saya merefleksikan diri untuk menjadikan pendidikan itu sebagai tempat menanam benih kebudayaan. Dari pendidikanlah muncul peradaban generasi Indonesia yang beradab dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dari sini saya merefleksi diri bahwa saya harus tetap terus belajar menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar saya bisa mengajar peserta didik sesuai dengan zamannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.